Bab 1566 sampai bab 1570. Lihat Jin Fugui mengatakan ini. Tanpa berpikir panjang, Sun Shou-kang bertanya kepada Jin Fugui dengan serius, "Berapa banyak uang yang kamu butuhkan?" Jin Fugui tampak serius, mengangkat kepalanya dan mulai menghitung dengan jarinya. Setelah beberapa perhitungan, Jin Fugui berkata terus terang, "Setidaknya dibutuhkan 80 miliar. Sun Shou-kang tiba-tiba melebarkan matanya dan bertanya dengan ekspresi kaget, "Berapa banyak yang kamu katakan?" 80 miliar. Apakah kamu bercanda? 80 miliar. Jin Fugui mencibir dan berkata, "Direktur Sun, saya pikir Anda datang kepada saya. Anda harus tahu segalanya tentang perusahaan konferensi ramuan kami. Izinkan saya bertanya kepada Anda, kami wakil presiden. Anda dapat menghitung dengan jari Anda, yang mana yang tidak bernilai puluhan miliar?" 80 miliar, haha, Anda mungkin berpikir itu banyak, tetapi kenyataannya, jumlah uang ini hanya cukup bagi saya untuk memenangkan 2 wakil presiden. Tentu saja, jika Anda berbicara tentang jumlah uang ini, jika Anda dapat memberikannya kepada saya, maka Anda dan saya akan bekerja sama secara internal dan eksternal, dan mengendalikan konferensi ramuan seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi jika Anda enggan berpisah dengan uang ini, saya pikir itu akan menjadi pilihan yang baik, agar aku menerima gaji beberapa miliar setiap tahun dan menghabiskan sisa hidupku dengan damai. Sun Su-hong mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Meski 80 miliar itu banyak, tapi Anda tetap bisa menebusnya asalkan Anda memikirkan caranya. Paling buruk, Anda bisa memberitahu keluarga Anda ketika saatnya tiba. Bukan tidak mungkin meminta keluarga Anda untuk memberi Anda sejumlah uang. Lagi pula, selama Anda mengendalikan konferensi ramuan, Anda mengendalikan hampir 1/5 dari pasokan cairan spiritual dan ramuan di dunia fana. Tunggu sampai saat itu, uang ini dapat diperoleh kembali dalam 1 atau 2 tahun. Tapi hanya untuk berjaga-jaga, setelah Sun Shou-kang memutuskan untuk memberikan uang kepada pihak lain, dia berkata terus terang kepada Jin Fugui, "Presiden Jin, saya dapat memberi Anda uang ini, tetapi 80 miliar bukanlah jumlah yang kecil." Sun Shou-kang baru saja mengatakan ini. Jin Fugui mengucapkan kata demi kata, "Dengan cara ini, saya bisa menulis surat jaminan di depan Anda." Setelah mengatakan itu, Jin Fugui berdiri dan menemukan kertas dan pena di sebelahnya. Dia bergumam di mulutnya dan mulai menulis di kertas. "Saya, Jin Fugui, telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Direktur Sun, bekerja sama secara internal dan eksternal, dan merebut posisi Presiden Konferensi Pengobatan Spiritual. Saya akan mendirikan jabatan sebagai buktinya. Jika aku menyesalinya, guntur menyambar dari surga." Dia segera menulis surat jaminan. Setelah menyerahkannya kepada Sun Shou-kang, Jin Fugui bertanya dengan serius, "Bagaimana, bisakah Anda melihat apa lagi yang perlu ditambahkan?" Sun Shou-kang berpikir sejenak dan berbisik, "Mengapa para petinggi tidak memberikan uang itu?" Jin Fugui dengan santai berkata. Dia tersenyum dan berkata, "Saya pikir itu masalah besar, uang ini, kan, berikan kepada saya." Setelah mengatakan itu, Jin Fugui mengambil selembar kertas dan menambahkan di akhir, "Masuk untuk mencapai tujuan dengan lancar, Direktur Sun akan menggunakan 80 miliar untuk membeli wakil presiden lainnya." Kali ini saja, setelah selesai menulis, Jin Fugui tidak buru-buru menyerahkan surat jaminan kepada Sun Shou-kang, melainkan mengambil surat jaminan tersebut dan berkata sambil tersenyum, "Direktur Sun, saya sudah menulis surat jaminan itu sekarang. Kapan Anda akan memberi saya uang, saya akan memberikan surat jaminannya." Bagi Sun Shou-kang, waktu adalah segalanya sekarang. Selama kita bisa memenangkan konferensi obat mujarab secepat mungkin. Hanya dengan begitu dia dapat kembali ke ibu kota dengan pikiran tenang dan menangani masalah Li Fugui. Jadi, ketika mendengar perkataan Jin Fugui,
Sun Shou-kang mengeluarkan ponselnya, memikirkannya dan menelepon Fa Keming terlebih dahulu. Toh keduanya kini menjadi belalang di tali yang sama. Dengan 80 miliar, dia tidak bisa dibiarkan membayar sendiri, bukan? Panggilan itu tersambung, ketika Sun Shou-kang memberitahu Fa Keming situasi di sini. Fa Keming terdiam selama beberapa detik sebelum dia bertanya dengan serius, "Berapa kekurangan yang Anda miliki?" Sun Shou-kang berkata terus terang, "Masih ada kekurangan 40 miliar. Fa Keming terkejut, "Hah, 40 miliar, ini? Saya hanya dapat menghasilkan 10 miliar di sini." Sun Shou-kang menghela nafas dan berkata kepada Fa Keming kata demi kata, "Baiklah, Anda memikirkan cara, dalam waktu setengah jam, kami mengumpulkan 20 miliar, dan saya bisa menemukan cara untuk mengelola sisanya, bukan?" Fa Keming menyetujui tanpa daya, setelah menutup telepon. Sun Shou-kang berkata dengan serius kepada Jin Fugui, "Presiden Jin, jika uangnya cukup, saya akan mentransfernya kepada Anda sekaligus." Jin Fugui tampak dengan malas bersandar di kursi dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Lagi pula, ini adalah hal-hal yang tidak dapat dilakukan dalam 1 atau 2 hari." Tanpa diduga, kata-kata itu jatuh begitu saja. Sun Shou-kang sebenarnya berkata kepada Jin Fugui dengan wajah serius, "Presiden Jin, saya hanya memberi Anda 1 hari untuk masalah ini. Malam ini, Anda akan sepenuhnya mengendalikan konferensi ramuan." Jin Fugui tiba-tiba berdiri. Kaget. Dia terus bertanya, "Apa, suatu hari? Ahem, saudaraku, bisakah kita berhenti membuat lelucon seperti itu?" Sun Shou-kang berkata dengan lantang, "Aku tidak bercanda denganmu. Hanya suatu hari. Jika itu bisa dilakukan, semuanya bisa dilakukan mudah saja, untuk mengatakan. Jika kamu mengatakan tidak, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Kalau begitu, aku akan mencari orang lain untuk menangani masalah ini. Sedangkan untukmu, haha, kamu harusnya tahu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung perasaan kami di masa depan." Game ke-6. Jin Fugui mengutuk dan berkata, "Sialan, jika kamu mengatakan kamu hanya punya 1 hari ini, aku tidak akan membuang waktu bersamamu di sini. Yah, aku tidak akan bicara omong kosong. Suatu hari adalah semua yang tersisa. Tetapi uangnya terlalu banyak, jika kurang, tambahkan setidaknya 20 miliar lagi. Nenek, jangan pernah memikirkannya. Waktu sangat ketat. Saya tidak bisa begitu saja mengambil 2 wakil presiden dan menggulingkannya. Tuan Ming Jing, kan?" Sun Shou-kang mengerutkan kening. Pertanyaan, mengapa kita perlu menambahkan 20 miliar lagi? Jin Fugui bertanya balik, "Menurut Anda mengapa Anda berani bertanya kepada saya?" "Saya pikir saya akan melakukannya diberi waktu setidaknya 3 hingga 5 hari untuk mengatur masalah ini. Tetapi tidak berpikir bahwa hari ini hanya 1 hari. Apakah menurut Anda akan membiarkan saya mengandalkan mulut ini untuk membujuk orang lain agar mencari kematian bersama saya dalam 1 hari?" Sun Shou-kang tentu saja tahu betapa sulitnya masalah ini. Dia berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Oke. 20 miliar, kan? Saya akan memberikannya kepada Anda. Tetapi Anda harus berjanji bahwa hal ini harus dilakukan." Jin Fugui mendengar ini, dia berkata dengan serius, "Selama uangnya ada, semuanya akan beres untukmu." Setengah jam kemudian, 100 miliar penuh masuk ke rekening Jin Fugui. Setelah Sun Shou-kang menyelesaikan transfernya, dia berdiri dan mengulurkan tangannya ke Jin Fugui. Jin Fugui mengeluarkan ponselnya, mengambil gambar beberapa surat jaminannya, lalu tersenyum pada Sun Shou-kang dan berkata, "2 salinan? Haha, ini asli untukmu, dan saya harap kita dapat bekerja sama dengan bahagia." Sun Shou-kang menerimanya surat jaminan terlebih dahulu, di tangan. Setelah berpura-pura, Fang Chai dan Jin Fugui berpegangan tangan dan berkata, "Oke, saya ucapkan selamat bekerja sama." Setelah mengatakan ini,
Sun Shoukang tidak banyak bicara dan berbalik dan pergi. Namun, Sun Shoukang tidak tahu bahwa dia baru saja meninggalkan kota Qingzhou. Jin Fugui kemudian mengirimkan langsung foto surat jaminan tulisan tangannya kepada Li Fugui. Meskipun Ma Qingsan telah menunggu di kamar Li Fugui kurang dari 5 jam. Tapi baginya, 5 jam yang singkat ini bisa dikatakan seperti 1 tahun. Pada siang hari, matahari bersinar tinggi. Ma Qingsan terus menyeka keringat di dahinya. Dia berbalik dan melirik Li Fugui yang duduk di sofa. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Adik, sudah seharian penuh. Apakah cucuku hidup atau mati sekarang? Aku bahkan tidak tahu." Li Fugui melihat ke TV selalu miliki senyum percaya diri di wajah Anda. Dia melambaikan tangannya kepada Ma Qingsan dan berkata, "Tuan, ini ke-30 kalinya Anda bertanya kepada saya hari ini. Saya berjanji, cucu Anda pasti tidak akan mati. Apakah tidak apa-apa?" Ma Qingsan berkata dengan cemas, "Saudaraku, itu cucuku, bukan cucumu. Jika ini cucumu, aku tidak percaya kamu masih bisa duduk di sini dan menonton TV." Li Fugui berkata kepada Ma Qingsan setengah bercanda, "Lihat apa yang kamu katakan. Bagaimana aku bisa memilikinya, cucu di usia yang begitu tua? Tetapi saya mempunyai banyak murid. Jika Anda bersedia, saya ingin membiarkan Ma Bobo menjadi murid-murid saya dan cicit saya." Ma Qingsan benar-benar terdiam, meski dia cemas seperti semut di panci panas. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Sekarang dia tidak bisa memikirkan cara lain selain mendengarkan pengaturan Li Fugui. Karena dia tahu, dalam situasi ini, jika dia dan Sun Shoukang tangguh, cucunya hanya akan mati lebih cepat. Pada saat ini, tanpa diduga, ponsel Li Fugui menerima pesan teks terlebih dahulu. Saat dia mengeluarkan ponselnya, setelah melihat isi pesan teks tersebut, Li Fugui tidak bisa menahan tawa. Di satu sisi, Hua Duo dan Tantai Zixuan semuanya tersenyum saat melihat Li Fugui. "Mau tak mau aku mendekat?" Hua Duo bertanya, "Fugui, ada apa? Apa yang terjadi yang membuatmu begitu bahagia?" Li Fugui membuka foto yang dikirim oleh Jin Fugui dan menyerahkan teleponnya kepada Hua Duo dan Tantai Zixuan. Setelah kedua gadis itu melihat isi pesan teks tersebut, Tantai Zixuan adalah orang pertama yang mengerutkan kening. Dia menatap Li Fugui dengan marah dan berkata, "Jin Fugui telah mengkhianatimu, dan kamu masih bisa tertawa sekarang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan." Kata Wen, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Zixuan, lihat apa yang kamu katakan. Jika Jin Fugui benar-benar mengkhianatiku, dia tidak akan mengirimiku foto. Percaya atau tidak, orang ini akan segera meneleponku. Kemarilah." Li Fugui baru saja selesai berbicara, seperti yang dia duga. Jin Fugui benar-benar menelepon. Setelah Li Fugui menjawab panggilan tersebut, dia langsung menekan speaker ponsel, lalu dengan lembut meletakkan telepon di atas meja. Sebelum Li Fugui dapat berbicara, Jin Fugui tersenyum gembira dan berkata, "Hai, Presiden. Apakah Anda melihat foto yang saya berikan kepada Anda tadi, Li?" Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Ya, orang tua Wah, jika saya tidak melakukannya menuntunmu bermain seperti ini. Bukankah kamu takut menyinggung Sun Shoukang? Ketika saatnya tiba, mereka akan membawa Master Ronde ke-6 untuk membunuhmu." Jin Fugui berkata dengan senyum acuh tak acuh, "Presiden, lihat apa yang kamu katakan. Ya, jika lelaki tua ini berencana datang dan membunuhku, bisakah kamu tetap berdiri dan menonton? Aku pikir kamu pasti akan berdiri dan membantuku ketika saatnya tiba. Lagi pula, meskipun kamu tidak melakukannya berdiri dan bantu aku, itu tidak masalah. Bagaimanapun, saya sekarang berusia beberapa puluh tahun. Saya telah menikmati dunia hua-hua selama bertahun-tahun. Jika saya mati, saya akan mati, tidak masalah." Setelah mendengar kata-kata Jin Fugui, Hua Duo dan Tantai Zixuan, mereka semua memegang dahi mereka,
Mau tak mau aku berpikir dalam hati, memang itu semua disebut kekayaan. Kalau berbicara, ternyata itu adalah suatu kebajikan. Li Fugui tertawa terbahak-bahak dan berkata terus terang kepada Jin Fugui, "Ya, Anda menyadarinya, tampaknya posisi Anda dalam konferensi ramuan kami harus disebutkan sebelumnya." Tapi Jin Fugui tidak mau itu. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Jangan, saya sudah menjadi wakil presiden, bagaimana saya bisa melangkah lebih jauh? Jika saya melangkah lebih jauh, apakah Anda masih berencana menjadikan saya presiden? Bagaimana kamu bisa melangkah lebih jauh? Lebih baik bunuh saja aku." Berbeda dengan beberapa wakil presiden lainnya, Jin Fugui benar-benar sadar di dunia. Dia tahu betul berapa beratnya. Ada dewa agung seperti Li Fugui berdiri di depannya. Mereka, para wakil presiden, hanya perlu menangani hal-hal sepele di dalam geng di hari kerja. Mengenai urusan bisnis, dengan dukungan Li Fugui dari depan, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Jika kita membiarkan dia menjabat sebagai presiden, saya khawatir dia akan hidup lebih pendek beberapa dekade. Li Fugui tertawa dan memarahi, "Kamu anak tua. Ayolah, berhenti bicara omong kosong denganmu. Ayo kita bicarakan. Telepon aku, bukankah kamu hanya ingin bertanya padaku apakah aku sudah melihat foto yang kamu kirimkan padaku?" Menghadapi pertanyaan Li Fugui, Jin Fugui menjadi serius. Dia berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Presiden, Sun Shou Kang datang menemui saya hari ini. Saya merasa lelaki tua ini tidak bermaksud baik. Anda berada di game ke-6 sekarang. Anda harus lebih berhati-hati dalam segala hal. Saya hanya mendapatkannya dari dia, total 100 miliar datang. Saya memikirkannya, saya tidak akan dapat menggunakan uang ini untuk saat ini, saya akan mengirimkannya kepada Anda segera." Li Fugui berkata terus terang, "Berhenti membuat omong kosong seperti itu di sana. Saya seperti apakah Anda seseorang yang kekurangan uang? Dalam hal ini, jika Anda benar-benar merasa uang ini terlalu panas untuk disimpan di tangan Anda sendiri, Anda harus memberikannya kepada Tuan Ming Jing dan minta dia untuk memberikan uang ini kepada karyawan perusahaan konferensi atas nama konferensi ramuan kita. Perlakukan itu sebagai bonus." Jin Fugui berkata dengan terkejut, "Hah? 100 miliar untuk karyawan perusahaan sekaligus, ini?" Li Fugui bertanya sambil tersenyum, "Ada apa? Tidak tega berpisah dengannya?" "Haha, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, nak. Jika kamu benar-benar berencana untuk memberi saya 100 miliar, ketika Anda mengirim foto tadi, Anda akan mentransfer uang itu langsung kepada saya, dan tidak perlu menelepon saya untuk bertanya." Jin Fugui tersenyum malu dan berkata, "Presiden, aku akan memberikannya padamu sekarang." Li Fugui buru-buru menghentikannya dan berkata terus terang, "Aku sudah mengatakannya, berhenti bicara omong kosong, ini aku tidak akan meminta uang apapun. Lagi pula, jangan khawatir, hanya karena kamu dapat mengirimiku foto kali ini. Bahkan jika langit runtuh di masa depan, aku, Li Fugui, tidak akan pernah membiarkanmu membawakannya untukku. Adapun uang ini, jika kamu menelan semua 100 miliar, aku sangat khawatir kamu, seorang anak tua, akan mati tercekik. Dengan cara ini, Anda menyimpan 20 miliar untuk diri Anda sendiri. Untuk sisa 80 miliar, ikuti saja apa yang baru saja saya katakan. Anda dapat mendiskusikannya dengan Tuan Ming Jing dan memberikan semuanya sebagai bonus kepada saudara-saudara kita. Lain-lain selama beberapa waktu, sudah hampir setahun, dan kinerja perusahaan seharusnya cukup baik akhir-akhir ini. Jangan biarkan kami makan daging. Biarkan saudara-saudara kami makan sup. Kadang-kadang, ketika tiba waktunya makan daging, biarkan mereka makan." Li Fugui mengatakannya karena alasan ini. Jin Fugui secara alami berkata dengan rasa terima kasih, "Presiden, jangan khawatir, serahkan masalah ini kepada saya. Selain itu, urusan bisnis kita dengan Biro ke-6,
Li Fugui berkata dengan serius, "Jangan khawatir tentang masalah ini untuk saat ini. Saya akan mendiskusikannya dengan Tuan Mingjing." Jin Fugui setuju, menutup telepon. Hua Duo menatap Li Fugui dengan penuh semangat dan bertanya dengan heran, "Fugui, berapa banyak yang baru saja diberikan Jin Fugui padamu?" 100 miliar. Li Fugui berkata dengan nada meremehkan, "Ya, bocah tua ini, Chong Sun Sukang mengambil 100 miliar sekaligus. Haha, jika Direktur Sun tahu bahwa dia telah ditipu, dia mungkin akan sangat marah sampai mati." Pada saat ini, Ma Qingsan buru-buru melangkah maju dan bertanya pada Li Fugui, "Saudara Li, apa yang kamu lakukan? Apakah Sun Soukang pergi ke konferensi ramuan untuk membicarakan tentang cucuku?" Li Fugui tersenyum tipis. Setelah mengambil remote control di sebelahnya dan mematikan TV, dia tersenyum pada Ma Qingsan dan berkata, "Oke, jangan khawatir, Sun Soukang atau Fa Keming akan menghubungi Anda paling lambat sore ini." Saat itulah, tidakkah cukup bagiku hanya menyamar, menemanimu ke sana, dan membawa cucumu keluar? Melihat Li Fugui mengatakan ini, Ma Qingsan merasa sedikit lega. Pukul 3 sore, Sun Soukang kembali ke ibu kota. Namun, dia tidak langsung pergi ke paviliun Donghai. Sebaliknya, setelah keluar dari bandara, dia langsung menuju Beiming Jiayuan. Tiba di rumah Fa Keming. Keduanya baru saja bertemu. Fa Keming bertanya kepada Sun Soukang dengan penuh harap, "Direktur Sun, apa kabar? Apakah masalahnya berhasil?" Sun Soukang memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Laki-laki yang tampak sombong itu berkata kepada Fa Keming, "Lihat apa yang kamu tanyakan. Jika tidak berhasil, bagaimana saya berani kembali?" Fa Keming akhirnya merasa lega. Dia berdiri dan menuangkan secangkir teh untuk Sun Soukang sendiri. Sambil menyerahkannya pada Sun Soukang, Fa Keming berkata terus terang, "Saya khawatir sepanjang hari-hari ini. Tidak lama setelah Anda pergi, lelaki tua Ma Qingsan menelepon saya. Untungnya, saya bilang saya belum pernah melihat Ma Bobo." Sun Soukang sangat tertarik, bertanya, "Apa-apa yang kamu katakan saat itu?" Menghadapi pertanyaan Sun Soukang, Fa Keming tidak menyembunyikan apapun. "Katakan yang sejujurnya tentang percakapan keduanya." Setelah mendengarkan perkataan Fa Keming, Sun Soukang sedikit mengernyit, menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu berkata terus terang kepada Fa Keming, "Baiklah, lebih baik selesaikan masalah ini secepat mungkin. Seiring berjalannya waktu, pasti akan mengarah pada malam dan mimpi yang panjang. Anda menelepon Ma Qingsan sekarang, biarkan dia datang ke rumah Anda. Ketika saatnya tiba, Anda akan menjelaskan kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa Anda dapat bergabung dengan kami dalam berurusan dengan Li Fugui dan membunuh anak ini secara langsung. Atau, kami akan membunuh cucunya. Haha, bagaimanapun, ini adalah satu-satunya bibit yang tersisa di keluarga Ma mereka sekarang, dan ahli waris keluarga Ma lainnya tidak menjadi perhatian." Fa Keming bertanya kepada Sun Soukang dengan gelisah, "Direktur Sun, kami adalah satu-satunya yang saat ini. Jika Ma Qingsan benar-benar melakukan pembunuhan besar-besaran, Anda juga tahu bahwa apa yang dia bawa kali ini semuanya adalah master terbaik." Sun Soukang sudah membuat angan-angannya. Tunggu sampai Fa Keming selesai berbicara. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu takutkan? Aku bertanya padamu, bisakah kamu mengumpulkan keberanian? Aku bukan satu-satunya yang bertarung bersamamu sekarang. Bukankah kita juga memiliki Lao Zhao dari dinas khusus tim? Dengan cara ini, saya akan menelepon Anda Lao Zhao dan memintanya untuk datang. Kalian berdua meyakinkan Ma Qingsan. Saya akan kembali ke markas dan memanggil beberapa wakil direktur. Saya akan berdiskusi dengan mereka bagaimana cara mendapatkannya. Singkirkan Li Fugui. Kalau begitu kita akan bertindak bersama. Cobalah untuk membalikkan keadaan kali ini." Melihat ekspresi percaya diri Sun Soukang, meski Fa Keming masih merasa sedikit gelisah,
Tapi kemudian saya memikirkannya. Sekarang bahkan konferensi obat mujarab telah berlindung di Sun Shou-kang. Seberapa mampukah Li Fugui kecil dengan pemikiran ini? Fa Keming mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu kamu bisa langsung menelepon Lao Zhao sekarang dan memintanya untuk membawa seseorang. Saya akan menghubungi Ma Qingsan di sini." Sun Shou-kang mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi nomor Zhao Jiuzu. Setelah menjelaskan situasinya, Sun Shou-kang menambahkan, "Situasi keseluruhan telah diputuskan sekarang. Itu tergantung pada apakah Anda dapat membantu saya. Jika Anda bisa, segera bawa seseorang dan bekerja sama dengan Kapten Dharma untuk membujuk Ma Qingsan. Jika kita mendapat bantuan kali ini, Ma Qingsan yang memimpin, dan saya yakin dia akan mampu mengalahkan Li Fugui." Zhao Jiuzu mengerti dalam hatinya, taruhan kali ini bukan hanya nyawanya sendiri, tapi juga masa depan keluarga lama Zhao mereka. Jika itu menjadi, keluarga tua Zhao pasti akan tetap kuat di Tiongkok. Namun jika Anda kalah, mereka ingin pohon-pohon tumbang dan tanaman berhamburan. Sejak itu, keluarga lama Zhao tidak ada lagi. Sekarang semuanya telah mencapai titik ini. Baginya, dia tidak punya pilihan. Pikirkan ini, Zhao Jiuzu berkata terus terang. "Jangan khawatir, Direktur Sun, saya akan segera ke sana." Setelah menutup telepon, Sun Shou-kang tersenyum sepanjang jalan, dan saat bergegas ke pavilion Donghai, dia langsung menelepon Sister Ming. Setengah jam kemudian, Sun Shou-kang melangkah ke Aula Feilong dengan bangga. Pada saat ini, Sister Ming dan yang lainnya telah menunggu di sini lebih dari 10 menit. Saya melihat Sun Shou-kang masuk. Su Linjiang memimpin dan bertanya dengan dingin, "Direktur Sun, mengapa Anda memanggil kami bersama lagi hari ini?" Sun Shou-kang tidak menjawab pertanyaan Su Linjiang. Sebaliknya, dia pertama-tama mendatangi kursi mantan wakil direktur, berdiri diam, mengulurkan tangannya untuk menyentuh kursi Grandmaster yang kosong di depannya, lalu kembali ke tempat duduknya dan duduk. Melihat ekspresi putus asa Sun Shou-kang, Su Linjiang mau tidak mau meninggikan nada suaranya dan bertanya, "Wakil Direktur Sun, jika ada sesuatu, Anda dapat memberitahu kami langsung sekarang. Jika tidak ada, kami masih sangat sibuk. Tolong jangan buang waktu kami." Tinggalkan kata-kata ini, Su Linjiang berdiri dan bersiap untuk pergi. Sun Shou-kang memandang Su Linjiang dengan ekspresi jijik, dan berkata sambil setengah tersenyum, "Wakil Direktur Su memiliki temperamen yang buruk. Ada apa? Tidakkah Anda berencana mendiskusikan keputusan tentang Li Fugui?" Begitu kata-kata ini keluar, Su Linjiang tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Sun Shou-kang dengan kaget. Sun Shou-kang berkata terus terang di depan semua orang, "Bukankah Li Fugui selalu mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan game ke-6 kita? Oke, tidak masalah. Jika dia ingin pergi, saya bisa melepaskannya saat ini." Lan Liming juga tidak tahan. Zhu terkejut dan berkata, "Wakil Direktur Sun, apakah kamu bercanda? Biarkan Li Fugui pergi. Bagaimana kita akan menangani kerjasama kita dengan konferensi ramuan? Apakah maksudmu kita akan diizinkan untuk mencari untuk ramuan di seluruh pegunungan dan dataran sendirian di masa depan? Mari kita pergi ke pavilion Donghai setiap hari. Bisakah kamu menggunakan panci besi besar untuk merebus cairan spiritual?" Sun Shou-kang bersandar di kursi taisi, dan terus melirik Suster Ming dari sudut matanya, mengamati dengan cermat ekspresi wajah Sister Ming. Ketika dia melihat ekspresi wajah Sister Ming berubah, baru kemudian Sun Shou-kang mencibir dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya, kerja sama dengan konferensi pengobatan spiritual akan diselesaikan besok. Saya datang kepada Anda hari ini hanya untuk berdiskusi dengan Anda bagaimana menangani Li Fugui." Ming Ming. Dilihat dari penampilan Sun Shou-kang yang tidak normal hari ini, lelaki tua ini pasti telah menemukan kelemahan Li Fugui. Jika tidak, dia tidak akan begitu percaya diri memanggil wakil direktur tersebut untuk membicarakan masalah ini.
Hanya saja saya tidak tahu apa yang telah dilakukan rubah tua ini. Pikirkan ini, pikiran saudari Ming tiba-tiba berubah. Jadi dia berkata terus terang kepada Sun Shou-kang, "Wakil Direktur Sun, saya masih mengatakan apa yang saya katakan sebelumnya. Sayalah yang membawa Li Fugui ke game ke-6 kami. Saya tidak akan berpartisipasi dalam keputusan apapun tentang dia sekarang. Adapun cara menghadapinya, kamu bisa menonton dan mendiskusikannya saja. Ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku akan pergi dulu." Sun Shou-kang bertanya sambil tersenyum tenang. "Ada apa, Wakil Direktur Ming? Apakah Anda mengkhawatirkan keselamatan Li Fugui? Jika Anda mengkhawatirkan keselamatannya, sekarang saya izinkan Anda meneleponnya dan menanyakan apa yang dia lakukan saat ini. Selain itu, Anda juga dapat memberitahu dia, hanya katakanlah saya Sun Shou-kang. Untuk pengembangan game ke-6, saya memutuskan untuk berbicara baik dengannya. Jika Sun Shou-kang baru saja menghadapi Sister Ming sebelumnya. Jadi kata-kata ini sekarang tidak diragukan lagi menyatakan perang terhadap Sister Ming. Saudari Ming tahu, jika saya terus menoleransi masalah ini, itu hanya akan membuat bajingan di depan saya menjadi lebih buruk. Pikirkan ini, saudari Ming mengerutkan kening. Dia mencibir pada Sun Shou-kang dan berkata, "Wakil Direktur Sun, bukankah maksud Anda mengatakan ini membosankan? Apa yang dimaksud dengan informasi? Saya harap Anda dapat menjelaskan arti 4 kata ini kepada saya dengan jelas." Sun Shou-kang berkata pada dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa sekarang dia telah menguasai konferensi ramuan. Dia bisa melakukan sideways di game ke-6. Oleh karena itu, wajar jika kita tidak menganggap serius Sister Ming. Dihadapkan pada pertanyaan saudari Ming, Sun Shou-kang bertanya tanpa ragu-ragu, "Haha, apakah kamu tidak mengerti maksud saya? Izinkan saya bertanya, bagaimana Wakil Direktur Ma meninggal? Wakil Direktur Leng menghilang sebelumnya. Kami belum menemukannya. Apa yang terjadi? Selain itu, Kapten Sao, Kapten lama tim kedua, bagaimana dia bisa mati? Sebelum Li Fugui bergabung dengan kami di game ke-6, bagaimana kami bisa melakukannya? Apakah kamu kalah begitu banyak orang satu demi satu?" Saudari Ming mencibir dan berkata, "Apa? Dari apa yang Anda katakan, sepertinya saya melakukan semua ini sendirian." Sun Shou-kang melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya berharap karena Li Fugui bertekad untuk meninggalkan game ke-6 kali ini, kami akan bekerja tanpa lelah untuk menyelidiki masalah ini dengan jelas." Dahi Sister Ming ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia ingin bertanya pada Li Fugui apa yang terjadi. Dia melakukan sesuatu. Tapi bagaimanapun juga, dalam situasi saat ini, jika dia benar-benar memilih untuk menelepon Li Fugui, dia mungkin jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diubah. Sun Si melihat ekspresi gelisah di wajah Suster Ming. Dia buru-buru tersenyum pada Sun Shou-kang dan berkata, "Wakil Direktur Sun, hanya ada sedikit dari kita Wakil Direktur saat ini. Jika terjadi sesuatu, saya pikir kita harus mendiskusikannya dan jangan membuat hubungan menjadi terlalu tegang. Sebagai untuk penyelidikan yang Anda sebutkan, saya rasa begitu, jika waktunya tiba, kami akan mendiskusikannya dengan Kapten Tim Penegak Hukum Markas Besar dan Lao Zhao dari Tim Layanan Khusus. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang sangat penting. Tidak masalah berapa banyak yang kami katakan di sini, orang-orang di bawah harus menerapkannya ketika saatnya tiba, kan?" Sun Shou-kang mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu sudah beres. Tetapi jika penyelidikan benar-benar menemukan bahwa Li Fugui terlibat dalam hal ini, menurut Anda bagaimana kami harus menanganinya?" Saat ini, Sister Ming tidak ragu-ragu, berkata, "Jika diketahui bahwa Li Fugui terlibat dalam masalah ini, kami akan menanganinya sesuai dengan peraturan internal Biro ke-6 kita." Yang diinginkan Sun Shou-kang adalah sikap Sister Ming. Senyuman bangga muncul di wajahnya.
dan dia berkata terus terang kepada orang-orang yang hadir, "Oke, besok pagi, kita akan menemui Kapten Dharma dan Ketua Tim Zhao untuk mendiskusikannya dengan hati-hati." Pada saat yang sama, Ma Qingsan juga menerima telepon dari Fa Keming. Setelah beberapa salam sederhana, Fa Keming langsung mengundang Ma Qingsan ke rumahnya. Ada waktu yang disepakati untuk bertemu. Ma Qingsan baru saja menutup telepon. Li Fugui, yang berpura-pura menjadi pengawal Ma Qingsan, tersenyum dan bertanya, "Bagaimana kabarnya, Pak Tua?" "Saya bilang cucu Anda akan baik-baik saja. Ayo, kita pergi ke sana dan melihat apa mereka sedang bermain." Kata-kata itu jatuh begitu saja. Suetu melangkah maju dan berkata kepada Li Fugui, "Saudaraku, sebaiknya aku pergi ke sana bersamamu." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu. Kamu tidak dapat banyak membantu jika pergi ke sana. Selain itu, yang keenam sebagian besar orang tua di biro mengenal Anda. Setelah Anda pergi ke sana, mungkin saya akan bergabung dengan geng." Li Fugui mengatakan ini, Suetu tersipu dan tersenyum malu-malu, "Oke. Kalau begitu, aku tidak akan pergi. Tapi saudaraku, kamu harus memperhatikan keselamatan." Tanpa diduga, Huaduo tidak bisa menahan tawa saat ini. Dia berdiri dan berkata, "Suetu, saya tahu apa yang terjadi di ronde ke-6. Kecuali tetua ke-13 maju untuk melihat apakah Fugui dapat disakiti, mustahil bagi orang lain untuk menyentuh Fugui. Anda masih melakukan ini sekarang, mengkhawatirkan keselamatannya bukannya tidak berdasarkan." Suetu menyeringai dan berkata, "Kamu masih harus peduli pada saat yang seharusnya." Ma Qingsan hanya bisa memikirkan cucunya. Melihat Li Fugui dan yang lainnya terlibat di sini, dia buru-buru mendesak, "Teman-teman, bisakah kita cepat? Hidup atau mati cucuku masih belum pasti." Setelah mendengar ini, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Oke, saya akan berhenti bicara omong kosong. Kantor pusat, ayo, kita pergi ke sana sekarang, butuh waktu kurang dari setengah jam." Li Fugui dan Ma Qingsan tiba di depan gerbang rumah Fa Keming. Saat pintu terbuka, dua budak rumah tangga pertama-tama berhenti di depan Ma Qingsan dan Li Fugui. "Tuan Ma, apakah kalian berdua sendirian?" Ma Qingsan berpura-pura marah dan berkata, "Apakah Anda buta? Tidakkah Anda melihat saya datang dengan rombongan?" Saat dia berbicara, Li Fugui dengan cepat melangkah maju dan langsung meletakkan tangannya di lengan Ma Qingsan, lalu berkata terus terang kepada dua budak di depannya, "Tuan kita menjadi marah hari ini dan sedang tidak enak badan." Pada saat ini, salah satu budak terdengar fake dari headset. Suara Ming berkata, "Biarkan mereka masuk." Setelah mendapat izin dari Fa Keming, kedua budak itu baru saja memimpin Ma Qingsan dan Li Fugui menuju villa di depan mereka. Masuk ke ruang tamu, Li Fugui membantu Ma Qingsan duduk di sofa di satu sisi. Fa Keming dan Zhao Jiuzu berdiri dengan senyum di wajah mereka dan memerintahkan pelayan di sebelah mereka, "Buatkan teh untuk Tuan Ma." Fa Keming baru saja selesai berbicara. Zhao Jiuzu mengambil cerutu di atas meja dan menawarkannya kepada Ma Qingsan, "Tuan Ma, tolong merokok satu." Ma Qingsan mengerutkan kening. Dahi ditutupi garis-garis hitam. Dia melirik Zhao Jiuzu dan Fa Keming, lalu bertanya dengan dingin, "Kalian berdua, Anda mengundang saya ke sini. Saya pikir Anda pasti memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan saya, bukan?" Fa Keming tersenyum tipis dan berkata, "Ma Patua, tolong jangan tidak sabar." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ma Qingsan berkata dengan keras, "Apa yang kamu kentut? Cucuku belum ditemukan sepanjang hari. Apakah kamu pikir aku bisa meluangkan waktuku? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan cepat. Jika ada kentut, cepatlah. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda di sini. Omong kosong."
Fa Keming dan Zhao Jiuzu saling berpandangan ketika mereka melihat ekspresi marah Ma Qingsan. Segera, Fa Keming yang pertama berbicara. Dia berkata terus terang kepada Ma Qingsan, "Tuan Ma, sejujurnya, saya berbohong kepada Anda pagi ini." Mata Ma Qingsan langsung melebar, meskipun Li Fugui telah mengaturnya sebelum datang. Apa yang harus saya katakan dan lakukan setelah saya datang ke sini? Tapi sekarang, setelah mendengar perkataan Fa Keming, dia hampir bangkit dan bergegas ke depan untuk mencekik Fa Keming sampai mati. Hal baik, akal menang atas emosi. Ma Qingsan menatap Fa Keming. Suaranya mulai bergetar ketika dia berbicara, "Kapten Fa, apa yang kamu katakan? Di mana kamu berbohong padaku pagi ini?" Fa Keming menghela nafas. Dia berkata tanpa daya, "Tuan Ma, awalnya saya ingin memberitahu Anda tentang masalah ini di pagi hari. Namun sayangnya, saya belum menyelidiki apakah yang terjadi tadi malam ada hubungannya dengan Anda. Tapi sekarang saya punya penyelidikannya jelas, jadi aku meneleponmu." Ma Qingsan menekan amarah di hatinya. Ditanya, "Apa yang terjadi tadi malam?" Fa Keming berkata terus terang, "Anda mungkin tidak tahu bahwa tadi malam cucu Anda sebenarnya memimpin budak keluarga Ma Anda untuk masuk ke rumah saya pada larut malam dalam upaya untuk menghancurkan seluruh keluarga saya. Untungnya, penjaga keamanan di rumah kami sangat kuat. Mereka bertahan dari serangan dan menangkap cucu Anda hidup-hidup." Setelah mendengar apa yang dikatakan Fa Keming, Ma Qingsan akhirnya merasa lega. Dari kata tangkap hidup-hidup, setidaknya ada satu hal yang pasti, yakni cucunya masih hidup. Fa Keming melihat sedikit perubahan pada ekspresi wajah Ma Qingsan. Dia terus berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Ma, seperti yang Anda tahu, saya juga kapten tim penegakan hukum internal Biro ke-6. Sekarang cucu Anda datang untuk membunuh saya. Dia pasti bermaksud untuk secara langsung memprovokasi konflik antara keluarga Ma Anda dan Biro ke-6. Berjuang. Awalnya saya pikir semua ini dipicu oleh Anda, tapi untungnya setelah penyelidikan saya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Tetapi sekarang setelah masalah itu terungkap, saya pikir kita masih perlu bernegosiasi, atasi itu." Ma Qingsan bertanya dengan dingin, "Kapten Fa, bagaimana rencana Anda menangani masalah ini?" Fa Keming berkata sambil setengah tersenyum, "Sebenarnya sederhana. Menurut aturan kami di game ke-6, siapapun yang berencana menghadapi game ke-6 akan melakukannya. Prajurit kuno manapun yang memimpin Biro ke-6 akan dijatuhi hukuman mati. Seperti kata pepatah, tidak ada aturan agar yang kuno prajurit di Biro ke-6 memiliki platform untuk pembangunan damai. Berapa banyak yang telah dilakukan dalam tahun-tahun ini, saya pikir Anda harus menyadari hal ini. Tuan Ma, dan apa yang dilakukan cucu Anda jelas menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan game ke-6 kita. Saya rasa tren tidak sehat ini tidak boleh dibiarkan menyebar tanpa terkendali." Ma Qingsan mendengus dingin. Ada kebencian yang tak ada habisnya di matanya. "Kapten Fa, Anda sudah banyak bicara, maka saya ingin bertanya kepada Anda, mengapa cucu saya membawa budak keluarga Ma kami untuk membunuh Anda? Jika Anda tidak melakukannya, jika ada sesuatu yang menyinggung perasaannya, tidak peduli betapa cerobohnya dia tidak akan melakukan hal seperti ini untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri, kan?" Fa Keming tidak panik sama sekali. Sekarang dia mendapat dukungan dari Zhao Jiuzu. Di pavilion Donghai juga ada Sun Shoukang. Kuncinya adalah, dia memegang Ma Bobo di tangannya. Ketika Ma Qingsan datang ke sini hari ini, dia menepati janjinya dan hanya membawa pengawal yang tidak mencolok. Tidak peduli betapa kerasnya lelaki tua ini, bisakah dia tetap melawan mereka di tempat terlepas dari hidup atau mati cucunya? Karena itu, sekarang menghadapi pertanyaan Ma Qingsan, Fa Keming hanya tersenyum dan berkata dengan tenang, "Tuan Ma, menurut apa yang dikatakan cucu Anda, dia curiga saya membunuh putra Anda." "Haha, Wakil Direktur Ma dan saya juga bekerja di departemen yang sama,
setelah bertahun-tahun, bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya? Qi Kuai berkata. Tentu saja, jika seseorang menyebarkan desas-desus dan mencoba menempelkan omong kosong ini di kepalaku, maka aku tidak bisa menahannya. Mengenai mengundangmu ke sini hari ini daripada mengundang saya langsung ke pavilion Donghai, terus terang, saya juga melakukannya demi Ma Tongfeng. Akan lebih baik jika Anda bersedia mendiskusikan rekonsiliasi dengan saya secara pribadi. Tetapi jika Anda tidak setuju, jika kita melakukan mediasi secara pribadi, saya hanya dapat melaporkan masalah ini ke kantor pusat dan membiarkan kantor pusat mengambil keputusan. Fa Keming baru saja selesai berbicara, Zhao Jiuzu menindaklanjuti dan berkata sambil mencibir, Tuan Ma, Anda adalah orang yang cerdas. Jika masalah ini benar-benar naik ke level keluarga Ma Anda di game ke-6, haha, saya khawatir ini akan didasarkan pada Anda dengan kekuatan keluarga Ma saat ini, sulit bagi mereka untuk menahan sanksi game ke-6, kan? Ma Qingsan langsung marah. Pergerakan vitalitas dalam tubuh. Dia menamparkan tangannya dengan keras di atas meja. Ledakan, terjadi ledakan keras, meja marmer di depannya langsung hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, Ma Qingsan meraung dan bertanya dengan keras, Fa Keming, Zhao Jiuzu, kalian berdua bajingan, apakah kalian mengancamku? Tanpa diduga, Fa Keming juga marah saat ini, berdiri saja. Gerakan vitalitas yang sama, ada niat membunuh di matanya. Dia berkata dengan lantang, ya, saya mengancammu hari ini. Sialan, kamu meminta cucumu untuk membunuhku, dan sekarang dia masih pamer di rumahku. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan ini? Jangan lupa, ini adalah ibu kotanya, bukan Ningchengmu. Di Ningcheng kamu bisa menjadi raja dan mendominasi, tetapi di ibu kota, kamu bukan apa-apa. Melihat kedua belah pihak hendak bertarung, untungnya, Zhao Jiuzu melangkah maju. Dia segera meraih lengan Fa Keming. Salah satu dari keduanya berperan sebagai wajah merah, dan yang lainnya berperan sebagai wajah buruk. Bernyanyi dengan harmonis, Kapten Dharma, apa yang kamu lakukan? Ada yang ingin kita bicarakan. Pak Ma baru saja kehilangan putra kesayangannya. Bagaimanapun, kita masih junior. Bagaimana kita bisa bersikap tidak masuk akal dan tidak kenal ampun? Katanya, Zhao Jiuzu memandang Ma Qingsan lagi. Dia tersenyum sedikit dan berkata, Tuan Ma, jangan marah. Kami tidak bermaksud mengancam Anda. Kapten Dharma lolos dari kematian tadi malam. Jadi hari ini dia pasti akan merasa sedikit marah. Selain itu, kita semua memiliki karakter yang terhormat. Kamu tidak bisa benar-benar bertengkar karena perbedaan pendapat, kan? Tunggu sampai Zhao Jiuzu selesai. Li Fugui, yang berdiri di satu sisi dan berpakaian seperti pengawal, melangkah maju, mendukung Ma Qingsan, dan membujuk dengan suara rendah, Tuan, mari kita lihat dulu bagaimana keadaan Tuan Muda. Bersambung.